Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita memasuki bagian ke-27 dari Kristen Persepuluhan. Kali ini saya akan membahas pertanyaan, Pak, apakah kita akan kena kutuk jika kita tidak memberikan persembahan persepuluhan? Kami sering dikatakan pelit, Pak. Kami sering dikatakan bisa kena kutuk, Pak. Nanti bisa kena musibah, keuangan bocor terus gitu. Oke. Jadi kami takut, Pak. Oke, jawaban saya sederhana. Orang Kristen tetap harus memberi, tetapi tidak dengan cara ditakut-takuti atau dengan mengambil persembahan yang bukan milik orang Kristen. Yaitu misalnya persembahan persepuluhan, persembahan korban bakaran, harus sembelih binatang, bukan. Oke lah, kita masuk saja ya untuk lebih jelas atas jawaban yang saya berikan tadi. Kita semua tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk tebus segala dosa kita, yaitu orang-orang yang percaya, sebenarnya juga untuk orang yang tidak percaya. Tapi panjanglah, nanti saya bahas yang di situ ya. Tapi mungkin banyak orang yang juga belum tahu bahwa selain menembus dosa, mengangkut dosa dunia, kematian Yesus di kayu salib juga menanggung segala kutuk hukum Taurat atas kita. Jadi kalau Anda tidak memberikan korban bakaran, korban binatang, korban sembelihan, segala macam itu yang diatur oleh hukum Taurat, ya Anda nggak usah khawatir karena Tuhan sudah menanggung segala kutuk hukum Taurat itu. Buktinya, kita baca ya pelan-pelan ya. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Saya baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Ya kalau Anda sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, Anda masuk lagi ke dalam hukum Taurat. Anda mau Tuhan Yesus tebus Anda lagi? Anda mau Tuhan Yesus naik ke kayu salib lagi? Mikir coy. Oke. Itu juga diperkuat di dalam ayat Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Iya, hukum Taurat sebelumnya adalah penuntun, tetapi sekarang tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun itu. Tapi kenapa Anda mau masuk ke pengawasan penuntun itu? Ya, astaga. Lagi, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam atau di bawah hukum Taurat. Jelas kan? Masih belum puas? Oke, tak tambahin. Nah, di dalam khotbah Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus jelas dinyatakan bahwa kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita baca ya, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dulu ada dua kubu, Kristen yang golongan Yahudi dan Kristen golongan non-Yahudi. Nah, Kristen golongan Yahudi bilang, oh kalau kamu mau jadi Kristen, tetap harus sunat dulu. Segala macam aturan hukum Taurat mau dibebankan. Nah, supaya jangan ribut ini dibatalkan. Salah satunya ya, selain kematian Yesus udah membatalkan kutuk gitu ya,
Itu harus dibatalkan supaya dua ini bisa menjadi satu dalam dirinya. Itu maksud ayat itu. Ngerti? Ya kan? Ini sebabnya sudah ribuan tahun sebenarnya. Cuman pendeta-pendeta modern kreatif gitu ya, diaktifkan lagi tuh persembahan persepuluhan. Kalau dia marah suruh cari saya. Oke. Ya. Kemudian itu juga dipertegas oleh Paulus di Roma, ya. Astaga. Roma 6 ayat 14, sederhana ayatnya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Masih kurang, saya tambahin Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kalau kita sudah jadi milik Kristus, kita selingkuh sama hukum Taurat, ya selingkuh Anda. Kan dikatakan supaya kamu menjadi milik orang lain. Padahal kita juga dulu bukan milik hukum Taurat karena kita bukan orang Yahudi. Sebenarnya ini lebih cocok buat orang Yahudi yang jadi Kristen. Oke deh, dulu dia jadi milik hukum Taurat, sekarang milik Kristus. Masa dia mau selingkuh lagi? Begitulah ya. Mulai cerdas kan? Saya tambahin lagi Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dibebaskan, masih nggak puas? Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya. Jadi mata bengkak ganti bengkak, gigi ganti gigi, itu sudah tidak berlaku. Ya, begitu juga persembahan persepuluhan. Tapi sekali lagi ya, itu bukan berarti saya ngajarkan Anda untuk tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan dipelintir ya. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika masih banyak hamba Tuhan yang suka mengkhotbahkan ayat-ayat tentang berkat dan kutuk yang lalu dikait-kaitkan dengan kewajiban memberikan persembahan persepuluhan. Ya, biasanya berkat dan kutuk itu diambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 46. Nggak salah sih sebenarnya. Itu secara universal masing bisa kita pakai ayat itu, tetapi bukan dikaitkan dengan kewajiban memberikan persembahan persembahan persepuluhan. Tapi bagi orang Yahudi, iya itu berarti harus memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi mereka pun tidak bisa memberikan persembahan persepuluhan. Karena apa? Bait Allah sudah tidak ada. Oke? Jadi ayat mengenai berkat dan kutuk itu harus dilihat secara utuh. Ya, bukan dipelintir ujungnya dibelokin ke persembahan persepuluhan. Ya. Nah, salah satu ketentuan hukum Taurat ya yang sudah pasti tidak bisa dilakukan dimanapun adalah yang kita lihat di Ulangan 7 misalnya, di mana Tuhan memerintahkan orang Israel menghancurkan mesbah-mesbah dan berhala serta patung-patung milik musuh mereka. Ulangan 7 ayat 5. Anda berani ke Bali menghancurkan patung orang Hindu? Berani? Kalau Anda mau taat hukum Taurat, hancurkan coba patung mereka. Anda berani ke India menghancurkan patung-patung mereka, mesbah mereka? Anda berani ke wihara memecahkan patung-patung mereka? Ya tidaklah. Ya. Itu tapi ketentuan untuk orang Yahudi pada waktu itu. Jangan dibawa-bawa. Sama persembahan persepuluhan untuk orang Yahudi pada waktu itu. Jangan ditarik-tarik lagi. Mulai cerdas. Oke? Nah, mengenai persembahan persepuluhan, ya, kan kita sudah belajar, ya kan, yang kita lihat di Ulangan 12 ayat 5 sampai 7. Di situ dengan jelas Tuhan menetapkan bahwa persembahan persepuluhan harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Jadi kalau Anda benar-benar memberikan persembahan persepuluhan, catat harus. Ingat ya, ayat Alkitab tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Kalau dikatakan harus, ya harus. Dibawa kemana? Ke Yerusalem, bukan ke tempat lain, ya.
Astaga, ya. Kemudian, kalau kita baca lagi di kitab Imamat, ya, hukum Taurat antara lain menetapkan binatang yang haram dan yang tidak haram. Anda bisa lihat di Imamat 11, ya. Dan pakaian yang tidak boleh dipakai. Pakaian haram juga ada, Imamat 19 ayat 19, ya. Jadi, kalau Anda mau menuruti hukum Taurat, Anda tidak boleh tuh makan sate kelinci, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan belut. Belut itu enak, coy. Nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan lintah itu. Lintah tuh saya suka banget itu ya. Nah, kalau pendeta Anda masih makan daging kelinci, sate babi, belut gitu ya, kepiting, enak itu kepiting ya, atau lintah laut ya. Tapi dia tidak konsisten, ya. Cuman cuman mau terima persembahan persepuluhan Anda, yaitu meminta Anda turut atau tunduk pada hukum Taurat, tapi dia tidak mau tunduk. Taunya dari mana? Ya makan babi, makan kepiting, makan belut. Ya. Sudah mulai cerdas, ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian dalam Kolose 2 ayat 16, kita bisa baca. Kolose 2 ayat 16, bahwa janganlah kita membiarkan orang menghukum kita mengenai makanan. Ya, itulah mengapa mengkonsumsi daging babi dan kepiting tidaklah berdosa. Tetapi di zaman Musa, di mana orang Israel harus tunduk kepada hukum Taurat yang mengharamkan kedua daging itu, maka orang Israel bisa terkutuk jika mengkonsumsinya. Ya, jadi sekali lagi hukum Taurat hanya untuk orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama itu. Ya, sekarang juga yang untuk makanan masih berlaku di Israel, tidak boleh itu dimakan. Ya. Perintah dan ketetapan Tuhan kepada orang Israel yang juga tidak bisa kita lakukan sekarang ini ialah tadi yang saya sebutkan, menghancurkan mesbah atau rumah ibadah musuh atau orang yang beragama lain. Ya, karena dulu dianggap itu menyembah berhala, harus dihancurkan. Itu hukum Taurat yang suruh. Sekarang tidak untuk orang Perjanjian Baru. Gila coy kalau orang Perjanjian Baru disuruh menghancurkan mesbah agama orang lain, ya kan? Dimanapun kalau kita melakukan hal itu di dunia sekarang itu melanggar namanya hukum pidana. Jaelah. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, jelas persembahan persepuluhan yang sudah kita bahas panjang lebar harus dibawa ke Yerusalem ya. Bukan ke tempat lainnya. Bukan ke gereja. Tapi catat, saya bukan mengajari Anda untuk tidak memberi. Selalu saya tekankan ya. Tapi persembahan persepuluhan harus dibawa ke Yerusalem. Itu pun di tahun ketiga, tahun kedua, pesta rame-rame kan, juga dimakan sama pemberinya. Anda pernah makan persepuluhan Anda sendiri? Padahal secara aturan Anda harus makan di tahun pertama dan tahun kedua. Dengarkan lagi bagian-bagian awal, oke? Nah, jadi kata makan itu ya makan. Artinya apa? Ya persembahan persepuluhan itu dari makanan hasil tanah dan ternak ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan kutuk kalau Anda tidak memberikan persembahan persepuluhan, rasanya sih dia sendiri yang terkutuk gitu ya. Karena dia mengubah firman Tuhan. Karena sudah dikatakan jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, tapi dia tambah-tambah dan atau dia kurang-kurangi. Oke? Nah, saya baca ada ayatnya ya, Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 ayat 2. Iya, nggak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kalau dikatakan itu hanya untuk orang Israel, ya sudah untuk orang Israel. Kalau sudah dikatakan Tuhan Yesus sudah membatalkan kutuk, sudah beritakan itu. Jangan ditutupi, jangan dikurangi. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Oleh karena itu jelas sekali tidak ada yang berhak menakut-nakuti kita dengan kutukan atau bahkan mengutuk-ngutuki kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang jelas bukan kewajiban kita lagi. Ya, mempersembahkan hukum persepuluhan itu jelas diatur oleh hukum Taurat untuk umat Israel. Bukan orang Yunani, bukan orang Turki. Apalagi kita orang Indonesia coy. Bukan ya.
Umat Israel sebelum Yesus mati di kayu salib dan belum mengaku Yesus sebagai Mesias, dengan kata lain dia masih terikat hukum Taurat. Betul, dia akan terkutuk jika tidak memberikan persepuluhan. Tapi itu bukan buat kita, ya. Kita sudah ditebus kok dari kutuk hukum Taurat. Kenapa harus tunduk lagi kepada hukum Taurat, ya? Kita justru harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang-orang yang suka menakut-nakuti kita atau mengancam kita dengan kutukan, atau bahkan mengutuk-ngutukin kita dengan senjata persembahan persepuluhan tadi. Karena justru orang-orang seperti itulah yang bisa jadi terkutuk. Karena ada tertulis di Alkitab, kita lihat ya, Galatia 1 ayat 7b sampai 8. Ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Jadi kalau dia coba-coba putar balik, dia yang terkutuk. Oke? Selain itu Alkitab juga menegaskan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan kebanyakan, tidak semua sih, kebanyakan. Yang nakut-nakutin orang untuk memberikan persembahan persepuluhan itu mau mencari keuntungan. Kalau dia nggak suka, suruh cari saya. Tetapi dengan pengabdian diri, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Jadi jelas ya, Anda tidak akan terkutuk jika Anda tidak memberikan persembahan persepuluhan ke gereja. Malah yang menakut-nakuti Anda, dialah yang akan terkutuk. Tetapi sekali lagi, saya tidak sedang mengajarkan untuk tidak memberi ya. Anda tetap harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bukan dengan jenis persembahan yang bukan disuruh untuk Anda lakukan. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.